Makasih Pak Erik. Saya boleh to the point aja. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada korupsi di PSSI, jawabannya apa Pak Erik? Tadi saya bilang kan, bahwa saya tidak mau menuduh, tetapi kalau dilihat dari kasus hukum yang terjadi di pengadilan, itu kasusnya jelas ada di situ. Oke. Ya, tapi kan saya nggak bisa nuduh. Makanya saya perlu audit. Ya, kemarin kalau mengenai keuangan negara itu jelas nggak ada masalah. Tetapi yang cash flow antara Liga dan PSSI dan pemasukan lain yang biasanya itu tercampur-campur. Keuangan negara nggak ada masalah, kan ada APBN ya di PSSI. Itu nggak ada masalah, karena udah Berdasarkan audit apa itu? udah selesai BPK. BPK. Udah kalau itu. Sampai tahun? Kemarin terakhir 2023 SEA Games. Jadi sampai 2023 sudah ada audit BPK. SEA Games. Sampai 2022 berarti ya? Ya, kan yang U20 kemarin ada keuangan negara kan batal, sekarang dirubah dengan impres dan aturan yang baru, Ya. itu boleh dipakai menjadi U17. Waduh, kemarin itu bisa nanti- mengatakan sampai 2019 ya, hasilnya diberikan kepada penegak hukum gitu Mas ya. Nah, berarti 2020, 2001, 2002 belum kan? Belum diserahkan. Gitu Mas. Berarti ini ada. Ini dua hal yang berbeda ya. Nah, tuh. Apa Pak Erik, kita nih mau ini aja mengklirkan dan jawabannya Pak Erik lebih lugas. Berarti menurut Pak Erik sudah ada hasilnya yang menyangkut uang negara, tidak ada korupsi. Dan Tidak. yang mengaudit BPK. BPK. Sampai tahun 2022 ya? Ya. Sampai 2022 ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, tadi saya tanya apakah ada dasar hukumnya untuk PSSI punya kewenangan meminta klub menyerahkan pemainnya untuk membela Merah Putih. Ada. Ada kan kewenangannya? Tapi yang masih dispute ketika bicara kelompok umur. Karena Kenapa kemarin dispute? belum diskusi sedalam itu. Kemarin baru bicara senior. Itu kewenangannya dari PSSI kan? Nanti kalau PSSI bisa memutuskan bahwa Bisa. untuk membela Merah Mesti Putih, ngobrol, mesti apakah ada di FIFA ataupun tidak di FIFA turnamennya bisa diambil kan? Hmm. Nah, jadi saya pikir jelas kewenangannya ada. Kan begitu kan, tinggal pertimbangan utuhnya tadi ya. Makanya Elite Pro Academy-nya harus jalan. Nah, Liga menjanjikan bulan September. Ya, ya. Apakah dalam menjalankan kewenangannya tadi ada perlawanan dari klub? Apakah klub tidak patuh? Gini, nih jadi saya nggak mau berdebat. Kan sebenarnya gini, kalau ada berbeda pendapat, ini beda ya. Kalau ini kan, kalau dalam struktur kan beda dong. Ya, kalau berbeda pendapat kan sebenarnya bisa dibicarakan. Ngapain bicara di media? Gitu. Apalagi itu dari tentu ya bagian yang sebenarnya bisa dibicarakan kan gitu. Dan PSSI udah ngalah kok. Dari 5 pemain kita turun jadi 2 apa segala. Jadi bukannya kita juga pokrol bambu gitu. Tapi otoritas dari PSSI. Kewenangan dari PSSI. Ya memang, Ya. kewenangan dari PSSI perlu ada kesepakatan bersama. Kalau kewenangan dari PSSI kan PSSI bisa menjalankan itu. Kan untuk kepentingan Merah Putih. Kita tidak bisa mengharapkan klub-klub itu untuk setuju. Justru PSSI yang punya parameter, wah ini untuk memenangkan sebuah turnamen, sebuah kejuaraan, kita memerlukan ini. Kan begitu. Kalau pemahaman saya begitu. Antara ada diskusi tapi ada otoritas, ada struktur pengambilan keputusan. Kan, dan ada mekanisme pengambilan keputusan. Itu pendapat saya Pak Ya, Erik. ya. Ya, begitu. Kemudian tadi soal bagaimana sponsor tidak dari BUMN. Saya tidak mau ada abuse of power karena Pak Erik dianggap ya, Ya. Menteri BUMN, kemudian nanti sponsornya dari BUMN juga. Dan kalau kita membangun suatu industri, itu harusnya tidak boleh dari BUMN juga. Ya, itu saya nggak tahu ada dasar hukumnya apa tidak boleh ada BUMN, saya rasa enggak. Ya, tapi kalau kita mau menuju ke industri, kita harus percaya diri bahwa yang kita lakukan industri olahraga itu bisa dari private sector. Nah, siapa yang menangani itu di PSSI? Saran saya mungkin itu diperbaiki. Harus dicari orang yang memang tentu utuh ya, kredibel, reputasi, networking ya, supaya juga hak siarnya penontonnya banyak kan. Kita kan pernah ngalamin sama-sama di Piala Presiden, kita malah kebanjiran sponsor. Kita harus menolak mengkat sponsor yang mau masuk. Bukan minta-minta sponsor yang datang gitu. Kita nggak pernah minta-minta. Jadi menurut saya kita punya bargaining yang tinggi dari penonton yang banyak dan sebagainya dan sebagainya. Itu menurut saya catatan yang harus saya sampaikan. Tadi saya sampaikan itu. Kemudian saya mau tanya Pak Erik, kalau pengurus PSSI itu digaji apa nggak sih? Sekarang belum. Ke depannya? Ya, mestinya sih gini loh. Tergantung. Kalau di KOI itu sebagai exco kita nggak digaji, itu volunteer. Ya, PSSI. Ya. Kalau gitu kenapa sih orang kepengen banget jadi pengurus PSSI gitu? Kalau nggak digaji ya kan? Mungkin Kalau pengabdian. yang lebih lama yang tahu kali. Saya nggak pernah pengen jadi pengurus Kalau PSSI memang- sudah. ya, kalau memang PSSI itu, saya mau tanya aja ya kan, kalau memang pengabdian dan semua benar nggak usah takut diaudit, semuanya bisa transparan, ya kan? Saya itu paling seneng kalau bos saya ngecek, supaya dia tahu kerja kita bagus. Saya sedih banget kalau bos kita nggak ngecek. Kita biasanya kalah sama penjilat tuh.
Ya, kalau dicek, diaudit, bos kita akan tahu, oh ini kerjanya bagus bener gitu. Jadi nggak perlu takut kalau memang nggak ada korupsi, Iya, kerjanya udah bagus semuanya ya. Kan diaudit terus. Nah, sekarang yang audit kan BPK, swastanya kan apa kemarin kerjanya? Ernst Young. Udah 5 bulan ya? Udah. Lama sekali 5 bulan nggak ada hasil Pak Erik. Ya karena datanya yang dari tahun sebelum-sebelumnya belum dapat. Nah, jadi itu datanya. Nah, jadi kalau menurut saya mesti ada deadline. Mesti ada deadline. Bisa belakang. Ya, mesti ada deadline. Tadi Pak Erik batasi yang menyangkut uang negara sudah diaudit oleh BPK. Berarti yang belum diaudit yang tidak ada kaitan dengan uang negara. Betul ya Pak Erik ya? Nah,